Firman bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan supaya kita bertobat dan diperbaiki kelakuan kita. Orang Kristen yang benar gak mungkin cerai. Kenapa gak mungkin cerai? Karena pasangan saya menikah dengan orang yang terus diperbaiki kelakuannya. Maka yang benar, pernikahan orang Kristen makin lama makin bahagia. Kalau enggak, ngawur semua. Catat baik-baik, ngawur. Kalau pernikahan kalian makin lama makin gak bahagia, kalian penganut Injil palsu. Kalau kalian penganut Injil yang benar, Injil yang sejati, saya makin sabar, makin rendah hati, ya bahagialah pasangan saya. Makanya benar kan Tuhan, apa yang dipertemukan oleh Allah gak mungkin dicarikan manusia, karena dipertemukan oleh Allah melalui pertobatan, dipertemukan oleh Allah bersekutu dengan Allah. Kita bertobat terus menerus, diperbaiki kelakuan kita dan dididik dalam kebenaran. Maka rumah tangga orang Kristen yang percaya Injil yang sejati pasti makin lama makin baik. Itu benar. Bukan makin lama makin kaya kelas rendah. Makin lama makin bahagia. Ini penting. Makanya Bapak Ibu, karena firman itu bermanfaat untuk mengajar, menunjukkan kesalahan saya, diperbaiki kelakuan saya, dididik dalam kebenaran. Gak ada mujizat lebih tinggi di hadapan Tuhan selain didapatkan kita hidup dalam kebenaran. Makanya saya lebih tertarik jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Kritisi dong. Khotbah yang benar bisa dipelajari dan gak ada kaitan dengan kelakuan. Kalau suami yang benar absolut berkaitan dengan kelakuan. Jangan merasa rohani kalau khotbah bagus, sistematis, menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan merasa kau dan saya orang gak rohani. Kalau khotbah bagus, berluar bagus, tapi kelakuan enggak benar. Ada worship leader saya mantan narapidana. Gak ada masalah mantan ya. Jujur, mana lebih bagus? Mantan pembohong atau mantan jujur? Yang keras dong. Mana lebih bagus? Mantan pemarah atau mantan lemah lembut? Tahu kok lu. Kalau tahu kenapa bohong lu sama pemarah lu belum mantanin sampai sekarang? Kenapa belum mantanin? Dia mantan narapidana. Kalau mimpin pujian komentar bagus kan? Bagus kan? Tinggi besar ganteng, kayak saya kata orang buta. Yang gitu ketawa lo, nyakitin lo kok. Tapi dia menyembah komentar-komentar. Pernah saya bawa mobil ketemu dia naik motor lawan arah, orang lain komentar sama dia. Saya berhenti, saya turunkan kaca saya. Balik, ini lawan arah kan? Balik. Apa juga? Pak Perintah salung. Gak usah salung. Kalau mimpin pujian gemetar-gemetar, kalau naik motor lawan arah orang itu benar. Balik, kamu lawan terus. Tersinggung, dia parkirkan motornya. Dia samperin saya, dia buka kancingnya 3 atau 4, biar duduk taruh salib di dadanya. Pak Pendeta, saya cinta Yesus. Ada salib di dadaku. Saya bilang jangan bodoh lu. Di Golgota ada 3 kayu salib. Yang lu pakai di sebelah kiri Yesus pun. Karena nggak bertobat bro. Ibu-ibu ya saya, kau pakai kalung salib, nggak tentu rohani, belum tentu rohani. Kalau kau pakai kalung salib hari ini, kau suka lawan suamimu, saya kasih tahu, salib di kalung itu salib sebelah kiri Yesus. Karena Kristen bukan lambang-lambang, tapi kelakuan. Jawab Bapak Ibu, mana lebih gampang, mendoakan sakit sembuh atau pelaku firman? Sakit sembuh. Mana lebih gampang, panen jagung atau panen jati? Jagung berapa lama? 3 bulan. Jati berapa lama? Saya pernah membina pengusaha jati di Jepara, namanya Pak Harun. Pak Harun cari jati yang bagus gimana? Apa dia bilang? Pak Ridwan, jangan sekali-kali terima jati tanah yang subur. Kenapa? Jati yang subur Pak Pendeta, kalau disubur di Jawa Barat misalnya, ditanam cepat sekali besar.
kepadatan kayunya nggak solid karena kandungan airnya terlalu banyak. Kandungan airnya terlalu banyak. Nanti proses pengeringan akan berubah. Makanya Bapak Ibu jangan terlalu subur. Kandungan air dulu terlalu banyak. Nanti proses pengeringan bengkok. Jadi gimana Pak? Cari jadi di tanah kurang subur. Orang Kristen jauh lebih cocok mengalami kesulitan daripada kenyamanan. Mana lebih nyaman? Naik mobil lewat tol atau lewat kampung? Lebih banyak mana korban kematian? Tol atau jalan kampung? Ini jangan cepat mati. Makanya Kristen itu mulai kan nyaman. Apa itu? Perkawinan. Karena nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok, nggak ada kecuali menikah dengan yang istri, nggak ada. Belum menikah ya saya, nggak ada orang menikah dengan orang yang cocok. Pernikahan yang paling cocok menikah dengan orang yang nggak cocok. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis apa? Menikah itu bukan supaya bahagia, menikah itu supaya dibentuk jadi dewasa. Makanya menikah tak mungkin tanpa konflik kecuali menikah dengan tiang istri. Pernikahan yang paling cocok menikahlah dengan sesama jenis. Cocok sekali masuk neraka. Makanya jati yang bagus di tanah yang kurang subur, lambat tumbuhnya, tapi kepadatan kayunya luar biasa solid sekali. Kalau ada cabangnya potong, ada cabangnya supaya dia tetap lurus. Motong cabangnya nggak bisa diperlukan tinggi, harus lapangan, bisa gagal. Wah ruwet ya Pak. Terus gimana? Tunggu 30 tahun. 30 tahun. Hari jagung berapa? Tunggu minimal 30 tahun. Wah. Setelah 30 tahun baru panen. Belum. Jadi gimana? Minimal 30 tahun. Maka gali tanah melingkar batangnya. Untuk apa Pak? Cari akarnya. Potong-potong, matikan dia. Setelah mati baru panen. Belum. Jadi gimana? Biarkan di situ dia mati 2-3 tahun. Panenlah. Lelang ke Bremen Kerman di Jerman. Minimal 1 batang harganya 1 miliar. Minimal. Berarti mana lebih mahal? Jagung atau jagung? Pulanglah dari tempat ini. Jangan lagi penganut Injil sejagung. Anutlah Injil sejati. Pulanglah dari tempat ini. Jangan menikmati kemerdekaan sejagung. Nikmatilah kemerdekaan. Setelah bertobat lahir baru, kita mendapat merdeka secara de jure. Tapi untuk merdeka secara de facto, kita harus diproses sangkal diri supaya kita merdeka dari penjahat si aku. Pematian si aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sejauh mana aku berdaulat berkurang atas aku dan Yesus bertambah berdaulat atas aku, sejauh itulah kemerdekaan. Itu nggak bisa seketika, itu nggak bisa instan. Itu proses. Maka sebelum ajal kita tiba, kemerdekaan sejati harus terjadi. Apa itu? Hidupku bukan aku lagi, melainkan bangkit berdiri di tangan. Jadi pulanglah dari tempat ini. Maknailah Kristen bukan sekedar sakit sembuh. Bertobat. Yang setuju katakan amin. Pelaku firman. Yang setuju katakan amin. Ambil keputusan Bapak Ibu. Yang berzina jangan lagi berzina. Yang melawan suami jangan lagi berusaha. Yang kasar terhadap istri dan balik. Hai anak-anak, jangan lawan orang tuamu. Itu jauh lebih super sakit kanker. Yang malas baca kitab, jangan malas. Capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, tetap kita bangun pagi disiplin baca Alkitab setiap hari. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju angkat tangan diri. Katakan dengan iman.
separah apapun orang menyakiti hatimu, tetaplah Tuhan berdaulat atas diri kita. Jangan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu yang jadi. Karena Kristen sekedar sakit sembuh itu tidak menyelamatkan Bapak Ibu. Kristen sekedar berlimpah harta itu sama sekali tidak menyelamatkan. Kristen itu harus bertobat, dan Kristen itu harus pelaku firman Tuhan. Sekali lagi yang setuju katakan amin. Dengarkanlah umatmu mengatakan amin ya Tuhan. Follow up lah mereka semua Tuhan. Jika ada dosa dan kejahatan kami, ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami semua, tidak terkecuali. Ampuni kami Tuhan, dan jangan kami ulangi dosa-dosa kami lagi. Sebaliknya Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, follow up lah kami semua, supaya kami mengimplementasikan kebenaran firman Tuhan. Proses aku makin berkurang, Yesus makin bertambah, terus lakukan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga sebelum ajal kami tiba, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku, kemerdekaan sejati digenapi dalam hidup kami. Itulah puncak mujizat. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman ini Tuhan. Dengan segala kekayaan maknanya, lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas di dalam menguraikannya. Tolong Roh Kudus kami dapat mengimplementasikannya tanpa menyerah. Berkati, sehingga ketaatan sampai garis akhir, finishing well, digenapi dalam jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati rumah tangga jemaat-Mu, berkati kesehatan pekerjaan mereka, berkati Bapak Gembala kami, Pastor Michael, keluarga, berkati para pekerja di tempat ini, termasuk worship leaders, singers, pemain musik, perangkat multimedia, software, asal, kolektor, semua pembimbing remaja, sekolah minggu. Ingatkan mereka Tuhan, tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan